Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Melanisa Fitri dari kelas 03 PIE P001 Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi model role playing. Video ini disusun untuk menyelesaikan matkul belajar dan pembelajaran. Oke, sebelum kita memulai materi pada hari ini, saya akan mengulang kembali materi yang minggu lalu kita semua bahas, yaitu tentang pengertian pembelajaran komparatif dan karakteristik komparatif. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian komparatif. Pelajaran komparatif adalah model pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam suatu kelompok kecil yang dihasilkan akan dipresentasikan kepada kelompok lain di dalam kelas. Hasil kelompok tersebut kemudian didalami dan ditanggapi sehingga terjadi proses belajar yang aktif dan dinamis. Pembelajaran komparatif itu merupakan pembelajaran yang mengutamakan kerjasama antar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kesuksesan dari sebuah kelompok itu tergantung pada kesuksesan masing-masing anggota kelompok gitu. Jadi semua paham ya tentang pengertian komparatif. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ngebahas yang minggu lalu, yaitu kita juga ngebahas tentang karakteristik pembelajaran kooperatif. Nah, yang pertama itu ada pembelajaran secara tim. Nah, tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu membuat siswa belajar. Semua anggota tim harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itulah karakteristik itu keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh kebersamaan tim. Nah, yang kedua itu ada berdasarkan pada manajemen komparatif. Nah, manajemen mempunyai 4 fungsi pokok, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan kontrol. Demikian juga dalam pembelajaran komparatif, perencanaan menunjukkan bahwa pelajaran memerlukan perencanaan yang matang agar proses pembelajaran berjalan secara efektif gitu. Nah, yang ketiga itu ada kemampuan untuk bekerja sama. Keberhasilan pembelajaran kooperatif itu ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok. Oleh sebab itu, prinsip kerjasama perlu ditekankan dalam proses pembelajaran kooperatif. Setiap anggota kelompok bukan saja harus diatur tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi juga ditanamkan perlunya saling membantu. Misalnya siswa yang pintar membantu siswa yang kurang pintar gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang keterampilan belajar bekerja sama. Nah, kemampuan untuk bekerja sama itu kemudian dipraktekkan melalui aktivitas dan kegiatan yang digambar dalam keterampilan kerjasama. Dengan demikian, siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan komunikasi dengan orang lain. Siswa itu perlu dibantu mengatasi berbagai hantaman dalam berinteraksi dan komunikasi, sehingga setiap siswa itu dapat mencapaikan ide, mengemukakan pendapat, dan memberikan kontribusi kepada keberhasilan kelompok. Oke, jadi sekarang kita udah ngebahas ya materi yang kita bahas minggu lalu, dan sekarang kita berlanjut untuk membahas materi yang kita akan bahas sekarang tentang pembelajaran role playing. Oke, dalam pengertiannya itu metode role playing itu adalah metode penyuluhan pembentukan permainan gerak yang di dalamnya terdapat sistem, tujuan, dan juga kelibatan unsur keceriaan. Beberapa keunggulan menggunakan metode role playing adalah mampu menumbuhkan semangat serta kebersamaan melalui pembelajaran yang menyenangkan. Nah, berdasarkan beberapa
pengertian role play-nya di atas yang kita bahas tadi, maka dapat disimpulkan bahwa metode role play-nya adalah metode pembelajaran dengan menugaskan siswa untuk memerankan suatu tokoh yang ada dalam materi atau peristiwa yang diungkapkan dalam bentuk cerita sederhana yang telah dirancang oleh guru. Oke, tadi kita sudah membahas tentang pengertian metode role playing. Nah, sekarang itu kita akan membahas tentang tujuan mengadakan pembelajaran metode role playing ini. Tentu saja pasti ada tujuannya. Jadi tujuan metode ini itu merupakan jembatan untuk merangsang kreativitas dan kemampuan siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Karena metode ini itu dapat mengekspresikan kemampuan dan perasaan siswa dalam proses belajar. Dengan ini, kegiatan atau kreativitas siswa itu akan berjalan dan efektif. Nah, itu tadi tujuannya karena adanya metode role playing ini. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang manfaat apa saja yang kita dapat setelah kita mempelajari atau menjalankan metode ini atau yang dinamakan metode role playing ini. Oke, yang pertama itu siswa itu bisa mengasah kreativitas dan imajinasinya. Nah, bermain peran itu adalah metode pembelajaran yang dipercaya memiliki fungsi penting untuk keterampilan kognitif dan kreativitas anak. Sebab aktivitas ini mampu melatih otak anak untuk menggunakan imajinasi sejak dini. Saat kreativitas dan imajinasi anak terasah, kemampuan anak akan dalam memecahkan masalah pun dianggap itu meningkat gitu. Nah, yang kedua itu meningkatkan kemampuan berbahasa dan komunikasi. Nah, permainan ini itu menjadi kesempatan anak untuk menghafal dan memahami kosakata baru yang nantinya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saat sedang mengucapkan kata-kata yang baru ini, si kecil dapat meningkatkan rasa percaya diri dengan komunikasi. Oke, yang ketiga itu ada mengembangkan kemampuan sosial dan emosional. Anak-anak itu cenderung mencari cara untuk berinteraksi dengan orang lain saat bermain peran. Mereka dapat mencontohkan peran seseorang atau tokoh favoritnya untuk berinteraksi kepada orang lain gitu. Jadi itu adalah manfaat dalam permainan role playing ya. Nah, selanjutnya itu kita itu akan membahas tentang apa sih kelebihan dan kekurangan bermain atau memahami metode pembelajaran role playing ini. Nah, sekarang kita akan membahas, pertama itu kita akan membahas kelebihan atau keunggulannya dulu. Nah, yang pertama itu keunggulannya itu siswa menjadi terlatih untuk berinisiatif dan kreatif ya, yang tadi kita membahas. Nah, yang kedua itu siswa dapat melatih diri untuk memahami dan meningkatkan isi bahan yang akan didramakan. Nah, yang ketiga itu bakat yang ada dalam diri siswa dalam bidang bermain peran dapat dipupuk hingga memungkinkan berkembangnya seni drama dari sekolah. Nah, habis itu yang keempat itu melatih kerjasama antar pemain peran sehingga dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaik-baiknya. Jadi penting banget ya bermain role playing ini untuk kehidupan sehari-hari kita. Oke, yang kelima itu ada siswa memiliki kebiasaan untuk menerima dan berbagi tanggung jawab dengan sesama. Jadi di sini tuh kita juga mengajarkan bertanggung jawab atas perannya. Jadi nanti siswa itu akan keikut gitu ya.
Nah, yang keenam itu bahasa lisan siswa dapat dibina atau dilatih menjadi bahasa yang bijak agar mudah dipahami orang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masih dengan unggulan dan kelemahannya. Sekarang kita akan membahas tentang kelemahannya ya. Yang pertama itu tidak semua siswa dapat terlibat dan memiliki pengalaman bermain drama sehingga dikhawatirkan mereka menjadi kurang efektif. Nah, yang kedua itu membutuhkan waktu yang panjang baik untuk persiapan dan rangkaian pemahaman isi bahan pembelajaran maupun pelaksanaan pertunjukan, padahal waktu pelajaran itu sangat terbatas. Memang itu sangat kekurangannya ya. Nah, yang ketiga itu memerlukan tempat yang cukup luas dan memadai, sedangkan ukuran ruang kelas relatif kecil sehingga menjadi kurang luasa dan kurang bebas. Nah, yang keempat itu kelas lain itu bisa aja terganggu oleh suara-suara pemain dan para penonton yang bertepuk tangan atau berteriak-teriak memberikan dukungan, apresiasi, dan lain sebagainya. Oke, jadi selain ada kelebihannya, metode ini juga pastinya ada kekurangannya. Baik, mungkin cukup pembahasan kita pada hari ini. Namun sebelum kita tutup pelajaran ini, saya akan mengasih kalian 2 soal untuk kalian jawab masing-masing. Nah, pertanyaan yang pertama itu apakah model pembelajaran role playing ini sangat efektif untuk dilakukan siswa dalam pembelajarannya? Kalau misalnya efektif atau tidaknya, kalian tulis apa alasannya. Nah, yang kedua, lalu bagaimana kita bisa melaksanakan model pembelajaran ini agar bisa leluasa dan efektif melakukannya. Yang tadi kita membahas di atas, karena sangat tidak efektif ya kekurangannya tadi untuk melakukannya di dalam kelas, apalagi bisa mengganggu teman-teman kita di beda kelas karena model pembelajaran ini. Jadi menurut kalian tuh di mana yang efektif untuk melakukan metode pembelajaran role playing ini? Oke, jadi cukup sekian untuk materi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa berbagi kepada teman-teman kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.